Slide-nya sudah siap ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-6 ini. Di praktek ini kita akan mencoba untuk menganalisis IP versi 4. Ya, jadi kalau praktek yang minggu kemarin itu kita belajar, kita membahas tentang bagaimana melihat ya atau mengeksplor TCP dan UDP. Ya, header-header yang ada di paket TCP dan di paket UDP. Ya, kita pelajari, kita bongkar gitu ya. Nah, sekarang kita akan membongkar IP header ya, IP versi 4 terutamanya. Ya. Nah, IP header ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga atau keempat gitu ya, yang tentang header itu ya, yang tentang analisis jaringan. Ya. Untuk pengingat ke teman-teman semua, ya, yang mana analisis IP versi 4 itu, ya, itu akan berhubungan dengan yang namanya layer network. Ya, kita belajar, kita sudah mulai naik lagi gitu ya. Layernya sudah bicara di layer network, di mana ketika kita bicara layer network itu salah satu isinya adalah protokol IP, Internet Protocol. Ya, jadi kita tidak membahas TCP dan UDP lagi nih, gitu ya. Kita tidak membahas masalah TCP dan UDP karena kita sudah bahas di praktikum kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat naik satu layer ke atas, ketemu dengan yang namanya network. Ya, di dalamnya ada protokol IP. Ya. Nah, IP ini dia punya dua peran penting. Ya. Dia punya dua peran atau kunci, ya. Kunci key of role yang sangat penting. Yang pertama itu IP ini digunakan untuk sebagai pengalamatan logik. Ya, sebagai pengalamatan logik. Ya, bagaimana cara pengalamatannya? Yaitu menggunakan yang namanya IP address. Nah, ya, jadi kita menggunakan yang namanya IP address. Oke. Nah, IP address inilah yang disebut dengan pengalamatan logik. Kalau kemarin MAC address itu pengalamatan fisik ya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang IP address. Terus ya peran yang kedua adalah IP ini nantinya akan berfungsi sebagai routing traffic. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin mengirim paket, ya, mengirim data dari komputer A ke komputer B, yang akan apa ya istilahnya ya, yang akan mengarahkan, ya, yang akan mengarahkan traffic paket tadi supaya sampai ke komputer tujuan itu. Nah, dia menggunakan IP, protokol IP ini. Ya. Jadi yang akan menentukan rute-rute terbaik, misalkan saya mau ngirim data dari komputer A ke komputer B, di mana saya ada di Bandung, komputer B itu ada di mana ya misalkan ya, di Jepang misalkan. Ya. Nah, nanti IP ini akan melihat ya protokol atau layer transport ini, layer network ini dia akan ngecek kemana jalur yang terbaik. Ya. Pendek itu bukan terbaik ya. Jalur terpendek itu bukan berarti jalur terbaik. Ya. Kalau misalkan dari STEMIC ke BIP, jalur terpendeknya yaitu ya lewat Supratman. Ya. Itu jalur terpendek. Tapi kan belum tentu terbaik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, karena ketika kita bicara traffic, ya, jalurnya mungkin bisa pendek, tetapi yang lewat situ bejibun. Ya. Yang lewat situ banyak, mobil, motor, truk. Ya. Jadi macet di sana. Ya. Belum lagi nanti kalau kita bicara di traffic jaringan, kita bicara yang namanya paket data, terus bicara tentang bandwidth, bicara tentang throughput, bicara tentang speed, latency, dan lain-lainnya. Itu kan menjadi faktor-faktor cepat atau lambatnya sebuah paket itu bisa sampai ke tujuan. Ya.
Nah, ada satu lagi kita ngelihat yang namanya hop, ya, HOP istilahnya. Gitu ya. Yang satu dilihat dari kecepatannya, jarak terpendek, yang satu dilihat dari hopnya. Ya, ada berapa hop, ada berapa istilahnya berapa router yang harus dilewati sama paket data tadi. Nah, IP inilah yang peran dari IP inilah yang berhubungan dengan routing traffic. Ya, intinya seperti itu. Nah, tapi di praktek kita sekarang adalah kita akan ngelihat, kita akan bongkar IP header-nya seperti apa di dalam sebuah paket data. Ya. Ingat lagi, ini bentuknya mungkin sama ya kayak TCP header, UDP header, tapi UDP lebih sedikit, mungkin akan lebih sama, agak sedikit lebih percis dengan TCP header. Ya. Isinya juga ya ada beberapa yang sama juga, tapi rata-rata sih beda semua. Ya. Tapi banyak sekali isi atau informasi yang ada di IP header ini. Ya. Nah, kemarin saya sudah istilahnya apa ya, wanti-wanti ya, kalau mau yang download paket pickup-nya yang 300 mega itu ya silakan gitu ya. Nah, ini akan saya gunakan salah satu sebentar. Jadi paket yang pickup yang 300 mega tadi, yang big flow itu, gitu ya, itu sudah saya filtering ya, supaya nggak gede-gede thing ya, supaya nggak terlalu gede ketika saya upload di LMS. Jadi teman-teman nanti bisa download di LMS itu ada dua file yang namanya TCP stream 0 dan juga UDP stream 0. Ya. Nah, teman-teman bisa download itu. Nah, yang pertama itu sekarang kita akan coba buka UDP stream 0-nya dulu. Ya, kita akan ngelihat. Ya. Isinya cuma 6. Ya, saya filter menggunakan filtering TCP stream ya, yang ke 0. Terus hasilnya masih banyak, masih 40.000 paket ya. Terus saya mark dari 1 sampai 6 paket. Ya, sisanya itu tidak saya mark, kemudian saya tampilkan hasil yang di marknya. Ada 6 paket atau 6 frame istilahnya kalau di Wireshark gitu ya. 6 frame. Kemudian saya save filenya tersebut. Jadi munculnya nanti itu cuma 6 frame. Ya, biar mempermudah kitanya. Oke. Nah, sekali lagi kita bukan ngelihat TCP-nya, tetapi di sini kita akan coba lihat yang namanya IP header. Misalkan, ya kalau teman-teman sudah buka ya, atau nanti setelah, kalau misalkan nggak sempat ngikutin, nanti setelah selesai praktek ya, setelah selesai kuliah, saya akan upload video ini. Jadi video ini akan saya record, terus saya upload ya seperti biasa. Jadi setelah itu teman-teman bisa pelajari lagi, ya, biar ada apa ya istilahnya ya historinya ya, jadi supaya kita nggak lupa dan seterusnya. Oke. Tapi tenang, muka teman-teman nggak akan saya record. Tenang aja ya. Oke. Yang pertama itu saya akan perlihatkan frame pertama ya, frame pertama dari paket UDP ini. Nah, kalau TCP header atau UDP header itu ada di bagian atau di baris ke 1, 2, 3, 4 ya. Kalau IP header itu ada di baris ketiga. Ya. IP header itu ada di baris ketiga. Ya. Nah, ini adalah isi dari IP headernya. Kalau kita mapping ya, kita mapping dari yang ada di Wireshark dengan yang ada di gambar ini, ya, hampir informasinya itu semuanya ada di sini. Oke. Hampir semuanya ada. Ya. Contoh misalkan version, ya. Version dari IP-nya ada nggak? Ada. Yaitu versi 4. Artinya apa? Artinya
frame yang pertama ini komunikasinya dia menggunakan atau pengalamannya menggunakan IP versi 4. Nanti ada dua versi ya, ada versi 6, ada versi 4. Nah, yang sekarang itu dia munculnya adalah versi 4. Oke. IHL atau header length-nya ada. Ya, panjang headernya ada. Ya, 20 byte. Nanti kita jelaskan ya masing-masing ini. Terus div serve-nya. Ya, kalau di sini, kalau di gambar ini istilahnya adalah type of service atau TOS. Ya, kalau di Wireshark itu merepresentasikan TOS itu menjadi istilahnya div serve atau differentiated service field namanya. Ya, tapi sama maksudnya dengan type of service. Ya, terus total length, ya, panjang keseluruhannya ada. Ya, identification ada, flag ada, dan seterusnya. Source address misalkan ada, destination ada. Ya. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa membreakdown, kita bisa memecah maksud dari isi header ini. Ya. Supaya nantinya ketika kita mendapatkan atau memantau ada header atau ada paket-paket yang abnormal atau yang anomali, kita bisa mengetahuinya. Ya, oh ternyata ini kayaknya bukan traffic normal nih. Ya, ini bukan traffic HTTP nih, ini bukan request saya kok. Ya, ini bukan apa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, terus analyzing. Header sudah, header versi sudah, ya, header length-nya sudah. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bentuk atau apa ya, format dari IP header itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Yang pertama itu bagaimana cara kita melihat atau menemukan versi dan panjang dari headernya tadi. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi kita bisa lihat ya, versinya ini. Ya. Terus headernya yang di bawahnya. Ya. Yang sebelah kiri ini apa Pak? Yang ada 0100, 0101. Ya, itu konversinya. Artinya nilai dari versinya terus panjang headernya itu diambil atau dikonversi dari bilangan biner. Ya. Teman-teman ingat ya konversinya ya. Biner ke desimal, desimal ke biner. Kalau 0100 itu ya pasti nilainya 4. Ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ternyata yang satunya di 2 pangkat 2, berarti nilainya 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Terus header length-nya itu 5. Ya, 5 itu juga sama. Ya. 4 ditambah 1. 2 pangkat 0 itu 1. Ya kan? 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2. Ya, artinya sama dengan 5. Ya, nanti ingat lagi ya, belajar konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang namanya type of service atau TOS-nya. Ya. Tadi yang sudah saya informasikan di awal bahwa Wireshark itu merepresentasikan TOS menjadi yang namanya differentiated service field. Ya. Nah, apa itu TOS? Di sini disebutkan bahwa TOS field ini dapat digunakan untuk memprioritaskan traffic. Ya. Jadi ketika kita bicara di jaringan, paket-paket itu ada prioritasnya. Siapa yang harus didahulukan, siapa yang nanti ditaruh di yang tidak diprioritaskan dan seterusnya. Nah,
Siapa yang memprioritaskannya itu, nah itu fungsi dari TOS. Ya. Type of service sepertinya intinya apa namanya? Fungsinya seperti itu. Ya. Kenapa ketika saya lagi download misalkan ya, nggak tahu apakah teman-teman pernah nggak gitu ya. Ketika saya lagi download misalkan, ya, terus saya sedang streaming, ya, saya sedang streaming. Ternyata proses streaming saya itu tidak terganggu ketika saya sedang download. Ya. Jadi streamingnya lancar ya. Walaupun mungkin kualitasnya turun misalkan jadi 480 misalkan ya, dari 720 menjadi 480. Streamingnya tapi tetap lancar, nggak ada nge-lag, nggak ada apa dan seterusnya. Ya. Download ya tetap download, downloadannya nggak putus. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika saya melakukan streaming, ya, paket streaming ketika komunikasi, ya paketnya di IP header-nya itu, TOS-nya itu disetting atau diisi sebagai prioritas utama. Jadi di nilai TOS-nya atau di nilai dev serve-nya itu diisi dengan status prioritas yang ada di paket tersebut. Ya. Pak, bingung Pak, maksudnya status itu seperti apa? Nah, ini saya tunjukkan. Ya. Di sini saya tunjukkan. Nah, ini. Ya. Ini ada beberapa status yang bisa diisi di dalam TOF atau div serve-nya. Ada CS0, CS1, CS2 sampai dengan CS2. Totalnya ada 8 status. Kalau di sini istilahnya adalah class selection atau CS. Ya. Ada 8 jenis class selection yang bisa diisi di dalam informasi di div serve ini atau di TOS. Ya. Mulai dari yang 0. 0 itu artinya default. Ya, default di sini ya koneksinya seperti itu aja. Ya. Jadi tidak ada prioritas. Ya. Jadi tidak ada prioritas. Jadi semuanya sama aja. Ya, mau download, mau streaming, mau browsing misalkan, ya. Mau ngapain lagi misalkan, mau VidCon misalkan. Ya semua paket itu disamaratakan, tidak ada prioritas utamanya. Tetapi tadi yang saya bilang, ketika saya ingin streaming YouTube misalkan, ya, YouTube atau main game, main Dota nih misalkan gitu ya, saya main Dota, terus saya atau komputer lain, misalkan di kakak saya misalkan ya, laptop kakak saya lagi streaming, ya, saya mah no problem, nggak ada masalah. Main Dota lancar-lancar aja. Kenapa? Karena ada prioritasnya, bahwa paket yang digunakan untuk melakukan gaming itu akan menjadi prioritas utamanya. Tapi dengan catatan di paketnya itu harus berubah nilai TOS-nya atau div serve-nya. Ya, kalau isinya 0 ya sama aja. Ya, semuanya disamaratakan. Tapi ketika dirubah menjadi 8, maka paket itu akan diprioritaskan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kita lihat kalau yang di UDP system ada nggak ya prioritasnya ya. Lihatnya yang di differentiated service ya. Nanti dilihat ya, di dalamnya itu ada dua ya. Di dalam itu ada dua jenis ya, di dalam TOS itu ada dua jenis nantinya, ada yang disebut dengan QoS, ada yang disebut dengan ECN. Ya. Ada yang disebut dengan QoS, ada yang disebut dengan ECN. Ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Ada dua jenis ya. Yang pertama QoS-nya default ya. Yang kedua ECN-nya 0. Nah, sekarang kita cari ada nggak di sini ya?
Nah, paket keempat nih misalkan, frame keempat. Oke, tadi ada yang chatting kah? Oke, ya di frame keempat ya, kita lihat ya, bahwa ketika bicara si tosnya ya, yang DSC-nya itu nilainya tidak nol lagi. Kalau yang di atasnya kan frame ketiga kan ya, nilainya defaultnya itu nol ya, default ya. Ingat balik lagi ke tadi tabel yang ini ya, ketika default nilainya itu pasti nol ya, nilainya pasti nol. Tapi ya, paket keempat atau frame keempat dia nilainya 8. Artinya apa? Artinya QoS-nya atau ToS-nya itu dia dipergunakan untuk scavenger. Scavenger ini penggunaannya bisa untuk streaming YouTube, untuk gaming, atau yang seneng download torrent misalkan, torrent ya, torrent ya, torrent mah penampung air ya, ya. Torrent ya, atau P2P ya, peer to peer, nah, itu biasanya akan disetting nilainya menjadi 8 ya. Nah, makanya kalau kalian teman-teman di sini lagi Vicon sekarang ya, terus di backgroundnya ada atau di tab sebelahnya lagi streaming YouTube ya, nggak akan keganggu ya. Tapi ini terlepas bicara masalah bandwidth ya. Pak, saya kok masih keganggu, Pak, gitu ya. Ya, kalau bandwidthnya kecil ya pasti keganggu lah. Ya. Tapi ini kita bicaranya adalah komunikasi paket atau trafficnya. Ya, kita bicara komunikasi paket atau trafficnya. Ya. Nanti kalau misalkan menggunakan komunikasi sedang menggunakan SNMP misalkan atau SSH, ya nanti akan berubah. Desimalnya pasti nilainya 16. Ya. Atau lagi real time misalkan ya, kalau teman-teman coba ya, coba aja kita lagi VidCon sekarang pakai Google Meet ya, terus aktifkan Wireshark-nya capture, nanti tolong dilihat ya desimalnya apakah 32 atau bukan ya. Biasanya kalau yang service atau aplikasi yang kita gunakan sifatnya real time ya, kayak VoIP misalkan, voice over IP atau video conference, nah, itu biasanya berubah nilai TOS-nya itu menjadi 32. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan pengen ngefilter ya, melakukan filtering, misalkan ada 700 ribuan paket ya. Kita pengen lihat paket-paket yang punya DSCP-nya itu di atas 0, artinya yang bukan default. Ya, kita ingin filter itu, nah teman-teman bisa gunakan perintah IP titik dsfield ya, titik dscp lebih besar sama jangan pakai sama dengan ya, lebih besar 0. IP titik dsfield titik dscp lebih besar 0. Nanti ketika saya filter, maka Wireshark itu akan memfilter semua frame yang nilai DSCP-nya itu sama dengan bukan sama dengan ya. Nilainya itu lebih besar dari 0. Jadi yang punya DSCP nilainya 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya itu akan ditampilkan. Sedangkan yang DSCP nilainya 0 itu akan disembunyikan. Ya. Seperti itu. Nah, siapa yang tugasnya untuk memprioritaskan traffic tadi itu yang fungsi pertamanya, yaitu adalah QoS. Ya. Fungsi yang pertama QoS. Ya, QoS inilah yang akan melakukan prioritas atau yang memprioritaskan trafficnya. Ya.
Oke. Nah, ini untuk melihat apa tadi? Ya, TOS ya, atau type of service-nya. Jadi type of service itu ada di bagian differentiated service field. Ini sama aja. Jadi kalau misalkan di ujian keluar ya, misalkan ya, istilah lain dari TOS apa misalkan? Ya, ada A, B, C, D, E. Nah, teman-teman harus ingat ya. Diff serve, ingat aja diff serve. Differentiated service. Ya, itu. Terus ini yang penjelasan tentang ya, ICN. Ya, fungsi yang kedua dari TOS tadi ada QoS, ada ICN. Nah, ICN ini dapat berdampak pada bagaimana perangkat mengkomunikasikan kemacetan di jaringan. Nah, ini yang berhubungan dengan kongesti. Ya. Ini yang berhubungan dengan kongesti atau berhubungan dengan kemacetan traffic di dalam jaringan. Di awal tadi sudah saya informasikan juga bahwa ketika kita bicara layer network, di mana network ini dia akan melakukan routing terhadap trafficnya, harus lewat mana, dan seterusnya. Nah, bagaimana traffic tadi atau paket tadi itu bisa menyelesaikan ketika masuk ke jalur yang macet. Nah, itu tugas dari ICN. Ya. Tapi defaultnya itu biasanya nilainya adalah 0. Ya, defaultnya. Ya, kalau kita lihat nih misalkan. ICN itu nilainya defaultnya adalah 0. Ya. Seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya. Bisa langsung ditanyakan ke saya. Atau di chatting juga nggak ada masalah. Nah, tukang sari rati lewat lagi ya jam segini. Oke, kalau tidak ada, ya ini tentang TOS ya, atau differentiated service. Nah, terus informasi berikutnya ada yang namanya fragmentasi data. Ya. Fragmentasi data itu ada di bawah TOS-nya. Ya, itu ada di bawah TOS. Ya. Atau kalau teman-teman lihat di format IP header-nya, itu ada di baris kedua. Isinya apa? Isinya nanti akan ada identification, ada flag, dan juga ada fragment offset-nya. Ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini gini. Saya lupa lagi apakah dulu pernah saya sampaikan atau tidak ya. Seingat saya pernah ya. Jadi ketika saya ingin ngirim data, data itu akan disesuaikan dengan yang namanya bandwidth kan ya. Bandwidth yang ada di kita. Ya, ketika bandwidth-nya tidak sebesar data yang dikirim, maka layer transport itu akan melakukan fragmentasi. Layer network itu akan melakukan fragmentasi. Ya, dia akan melakukan fragmentasi. Artinya apa? Dia akan memecah-mecah paket-paket tadi sesuai dengan kanal ya, atau pipa yang kita gunakan. Ya, istilahnya bandwidth lah kalau teman-teman ingat familiar ya istilahnya dengan bandwidth. Jadi dipecah-pecah. Kalau saya ingin ngirim paket 1 giga, nah berarti tidak mungkin 1 giga langsung dikirim kan? Pasti nggak masuk ke bandwidth. Saya pakai bandwidth cuma 1 mega misalkan, ya kan nggak akan masuk. Ya. Makanya harus istilahnya difragmentasikan. Ya. Nah, di dalam jaringan nilai yang dimonitoring itu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya MSS, yang kedua ada yang namanya MTU. Ya, MSS itu kepanjangan dari maksimum segment size. Ya, maksimum segment size. Maksudnya apa? Ini adalah ukuran paket dari data payloadnya, datanya.
Ya, data secara keseluruhannya seperti itu. Itu disebut dengan MSS. Nah, tetapi ada satu lagi yang namanya MTU. MTU itu adalah Maximum Transmission Unit. Ya. Artinya apa? Artinya MSS itu adalah penggabungan antara data payload dengan header yang ada di transport layer. Ya. Ketika kita ingin ngirim data, ingat pokoknya teman-teman harus ingat alur dari OSI layer. Dari application, presentation, session, terus sampai dengan ke physical. Ya. Nah, ketika ada data masuk terus menuju ke layer network, ya, sampai ke layer network, itu kan ada data. Ya. Jadi data. Oke. Data tersebut turun lagi ke layer transport, ya, turun ke layer transport, nanti akan ditambah header transport tadi, header TCP atau header UDP. Sehingga apa? Sehingga jumlah paketnya, ukuran paketnya akan bertambah besar. Ya. Ukuran paketnya akan bertambah besar. Nah, permasalahannya apa hubungannya dengan fragmentasi, Pak? Jadi, ketika data itu di routing, ya, atau dirutekan ke dalam jaringan, ada kemungkinan paket atau data tadi itu ukurannya itu lebih besar, ya, dari apa ya? Saya sebutkan bandwidth-nya lah, bisa disebutkan dengan bandwidth-nya. Mungkin akan lebih besar. Nah, makanya diperlukan yang namanya fragmentasi. Ya. Artinya ketika ada yang lebih besar, dipotong-potong paket-paketnya tadi. Ya, menjadi yang lebih kecil. Ya, supaya apa? Supaya bisa dikirim ke jaringan. Ya, supaya bisa dikirim ke jaringan. Atau kasus yang lain, bukan masalah bandwidth. Bukan masalah di bandwidth-nya. Tetapi permasalahannya itu ada di konfigurasi router misalkan. Atau firewall. Ketika ada konfigurasi atau rule yang diterapkan di dalam router atau firewall yang menyatakan bahwa kalau ada paket dengan protokol ini, ukuran segini, maka maka data yang lewat router tersebut harus berukuran segini misalkan. Jadi yang boleh masuk ke router itu atau yang boleh masuk ke firewall itu adalah misalkan ya, saya kasih contoh misalkan paket HTTP yang ukurannya tidak lebih dari 100 kilobyte misalkan seperti itu. Tidak boleh lebih dari 100 kilobyte. Ya. Kalau ada paket yang lebih dari 100 kilobyte masuk ke dalam router, ketika sampai routernya, maka data tersebut atau paket tersebut akan di-drop. Kamu nggak boleh masuk. Ya. Udah, pergi sana. Ya. Kamu melanggar aturan dari router tersebut. Nah, dengan adanya fragmentasi ini, hal-hal tersebut bisa kita istilahnya kita reduce. Ya. Jadi dari awal itu kita sudah tahu nih, oh ternyata yang namanya router itu defaultnya itu akan memfilter atau membuat rule seperti ini ukurannya. Berarti dari awal itu ukuran paketnya sudah disesuaikan, ya, difragmentasi. Jadi semuanya hampir rata, misalkan semuanya pakai 90 kilobyte. Ya berarti semua fragmentasinya pakai 90 kilobyte. Ya, baru dikirim satu-satu. Ya. Nah, itu maksud fragmentasi. Nah, jadi di layer network ini dia fungsinya sebagai itu. Ya. Oke. Itu tentang penjelasannya tentang fragmentasi data. Nah, ini ada di mana di dalam Wireshark-nya? Nah,
teman-teman bisa lihat ya, identification, flag sama fragment. Nah, di sini ada identification. Ya, kita lihat kita hapus dulu ya. Saya hapus dulu filteringnya. Nah, kita ambil contoh misalkan paket frame pertama. Nah, ada identification. Ya. Identification itu apa? Identification itu field yang digunakan untuk mengidentifikasi datagram. Ya, mengidentifikasi datagram ketika data-data tadi itu difragmentasi. Ya. Ingat, data 1 giga dipotong-potong jadi paket-paket atau datagram yang jumlahnya kita kan nggak tahu. Ya. Taruhlah, saya asumsikan ya, kita ambil misalkan dibagi menjadi 100 paket atau 100 datagram. Ya. Satu paket 1 giga tadi itu kita potong-potong atau kita istilahnya fragmentasikan menjadi 100 datagram. Oke, permasalahannya kan ini yang datagram pertama. Bagaimana kita bisa tahu? Sorry, bukan kita ya. Bagaimana router bisa tahu bahwa datagram yang apa ya istilahnya ya? Datagram yang sampai duluan ya di router itu adalah urutan pertama. Kan harus ada urutannya, karena kalau misalkan datagramnya sampai ke komputer tujuan terus nggak tahu urutannya seperti apa, gimana dia bisa menyusun datagram tadi menjadi satu paket? Yang ada malah salah susun, filenya korup. Salah susun, filenya korup. Ya. Jadi kan harus teratur. Walaupun sampainya nggak teratur, tapi kan nanti di sana akan ada yang namanya yaitu fragmentasi tadi. Dia akan defragmentasi ya, dia akan menyusun kembali datagram yang sampai sesuai dengan nomor urutnya. Nah, fungsi identification itu. Jadi datagramnya akan disimpan satu informasi yang isinya adalah ID. Ya. ID dari datagramnya. Oke, itu. Terus yang kedua ada yang namanya flag. Ya. Flag di sini apa ya istilahnya ya? Hampir sama lah ya, informasi tentang IP header. Ya. Yang isinya itu biasanya ada tentang reserve bitnya atau fragmentnya atau more fragment dan seterusnya, fragment offset. Itu flag. Kalau di TCP kan beda lagi ya. TCP beda lagi. Ada flag ini, ada flag itu dan seterusnya. Ya, ini flagnya ya isinya cuman ada reserve bit, ada down fragment, ada more fragment dan ya seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir adalah fragment offsetnya. Ya. Fragment offset itu, nah di bawahnya flag. Ya. Itu ada di bawahnya flag. Nah, ini biasanya isinya adalah informasi-informasi bagaimana fragment-fragment tadi itu di reassemble. Reassemble itu artinya dibangun kembali. Ya. Jadi isinya adalah informasi bagaimana si paket atau fragment-fragment tadi itu di reassemble atau dibangun kembali, diurutkan kembali gitu ya, dengan menggunakan sistem fragmentasi ini. Jadi di layer transport itu paket difragmentasi yang sebagai pengirim ya, sebagai sumbernya, source-nya, ketika sampai ya, fragmen yang masuk atau datagram yang masuk ke layer transport, layer network, dia akan di reassemble lagi. Ya. Jadi tanggung jawab layernya seperti itu. Oke. Nah, ini keterangannya, ada fragment offsetnya. Terus ada juga yang namanya time to live.
Ada istilahnya time to live atau TTL ya. TTL, protokol, dan checksum. Ya. TTL, protokol, dan checksum. Kita lihat di sini ada TTL, time to live, ada protokol, ada checksum. Ya. Ini ada juga penjelasannya. Kalau TTL itu jumlah dari router atau hop pada paket yang dibawa sebelum paket tersebut di drop. Ya, jadi apa ya? Paket itu punya umur. Ya, istilahnya kutip ya, dalam tanda kutip ya. Paket itu punya umur ketika berada di dalam jaringan. Jadi nggak selamanya dia hidup di dalam jaringan tersebut. Okay. Bahaya kalau dia terus di dalam jaringan, pasti akan bikin macet kan ya, pasti akan bikin macet. Ya. Tapi ada kasus-kasusnya bahwa ketika ada paket dikirim, ya dia nggak bisa mencapai tujuannya sehingga dia muter di jaringan itu, dia muter terus. Nah, bagaimana supaya paket yang muter tadi itu bisa kita hentikan. Nah, ini fungsi dari TTL. Ya, kalau teman-teman lakukan ping nih misalkan ya, ping 8.8.8, enter, nanti replay from berapa, nanti di ujungnya itu teman-teman lihat ada TTL. Ya, time to live. Misalkan, saya ambil contoh nih misalkan. Ya. Saya ping misalkan 8.8.8.8. Ya. Oke. Di sebelah kanan itu paling ujung itu ada TTL 116. Ya, ada TTL 116. Ya. Nah, ini bukan lamanya waktu, Pak. Berarti 116 itu adalah 116 milisecond misalkan. Enggak, bukan. Ya, bukan. Time ada lagi di sebelahnya. Ya, jadi paket ping ini dari komputer saya sampai ke server 88 atau server Google, DNS Google, itu butuh waktu 18 milisecond. Ya. 18 milisecond. Tapi TTL di sini bukan 116 milisecond, tetapi jumlah hopnya. Ya. Makanya TTL di sini itu isinya, kalau yang versi 4 itu isinya adalah 8 bit. Ya. Maksud 8 bit itu apa? Maksud 8 bit itu maksimum nilai dari hop, ya. Maksimum nilai dari TTL itu adalah 2 pangkat 8 bit ya. TTL itu 8 bit, berarti dia jumlahnya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kurang lebih 256. Ya, berarti akan ada 256 hoops ya, yang disediakan. Nah, 256 hoops ini istilahnya kalau saya sebutnya ya, kalau saya nyebutnya itu adalah umur dari paket itu. Jadi satu paket itu akan disediakan sebanyak 256 hoops. Ketika dia sampai ke nggak bisa menemukan, dia meloncat ke hoop pertama, hoop kedua, maka dia akan berkurang. 256 akan berkurang nilainya. Berkurang 1, loncat ke hoop berikutnya berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1 terus. Ya. Sampai dengan 0 hoopnya, TTL-nya sama dengan 0, maka ada nilai yang dikembalikan ke komputer kita. Biasanya isinya destination unreachable. Ya. Tujuannya nggak kecapai. Ya. Jadi ketika kita lakukan ping ya, ini apa ya istilahnya ya, yang sering banyak salah kaprah.
antara RTO sama destination unreachable. Ya, ini yang sering salah kaprah ya. Bahkan ada yang menyamakan. Intinya nggak sama-sama connect, Pak. Belum tentu. Ya. Sorry. Intinya sama-sama server itu down, Pak. Ya. Belum tentu. Ketika teman-teman ngeping ya, melakukan troubleshooting misalkan di jaringan dengan menggunakan ping, ketika muncul RTO itu kemungkinan hasilnya adalah server itu down atau server lagi ngereset, tapi pokoknya lagi down aja pokoknya. Ini lagi offline, tak kabelnya kecabut ya, who knows. Ya. Tapi yang jelas memang nggak bisa sampai ke sana dengan kondisi komputernya down. Tetapi kalau destination unreachable itu ada kemungkinan servernya up, servernya online. Tetapi ketika paket tadi berjalan, ya, dia nggak bisa sampai ke tujuan. Entah dia diblok di tengah jalan sama router-router yang ada di jaringan. Entah dia nggak bisa masuk rule-rule yang ada di firewall. Ya. Sehingga dia mencoba jalan lain terus selama 256 hop, ya. Dia coba terus sampai dengan hop ke 0, dia nggak bisa sampai ke server tujuan, maka dia akan mengembalikan nilai destination unreachable. Ya. Artinya apa? Artinya paket tadi pada saat TTL-nya 0 itu akan di drop. Ya. Nggak bisa masuk. Makanya ada istilahnya TTL expired. Ya. Sudah kadal ruasa. Ya. Jadi ketika kadal ruasa, diblok. Nah, ini banyak terjadi ketika kita menggunakan ping itu. Ya. Jadi ada kemungkinan dia online, servernya online. Ya. Cuman kita menganggap ya itu kayaknya nggak online deh gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya. Nah, informasinya ada di TTL ini. Ya. Terus ada protokol. Nah, protokol di sini isinya adalah paket ini ada hubungannya dengan transport layer. Ya. Artinya apa? Kalau kita bicara protokol, isinya adalah identifikasi protokol di layer atas, ya, di layer teratas dari network ini di atasnya. Yaitu di transport kan ya. Di layer transport. Makanya akan ditentukan di sini nilainya. Kalau nggak UDP ya TCP. Ya, isinya itu kalau nggak UDP, TCP. Ya. Terus di bawahnya lagi ada informasi tentang header checksum 16 bit. Ini digunakan untuk menyimpan nilai checksum di mana fungsinya untuk mendeteksi error. Ya, fungsinya adalah untuk mendeteksi error. Ya, seperti itu. Itu di informasi tentang TTL, protokol, dan header sum. Terus yang di bawahnya ada source address dan destination address. Ya. Nah, sumber alamatnya dari mana si pengirimnya, terus tujuannya, alamat tujuannya mau kemana. Ini ada di dalam IP header versi 4. Ya, nah, terus kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa IP address itu ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Yang nggak pernah dipakai itu biasanya D sama E. Ya, yang sering dipakai itu adalah A, B, C. Terus yang di bawah ini, ya tabel yang di bawah ini, itu adalah assignment dari IP address, tapi yang jenisnya privat. Ya. IP ada dua jenis, IP public dan IP privat. Ya, dan ini harusnya sudah diajarkan ya di jaringan komputer dasar ya. Ya. Jadi buat pengetahuan teman-teman lagi bahwa isi dari source dan destination ini isinya ya adalah IP address. Ya. Mau dia IP address privat ataupun public, ya, nggak ada masalah. Yang jelas jarang sekali ada yang kelas D atau kelas E, karena ini emang tidak bisa digunakan. Ya.
Seperti itu. Ini contohnya misalkan source-nya kalau di sini ya, kalau kita lihat ya, 172.16.133.57. Pertanyaannya adalah ini IP privat atau IP public? Ada yang masih ingat nggak? Satu tujuh dua enam belas titik 133.57. Berarti alamat sumbernya itu menggunakan IP public atau IP privat. Oke. Nah, bisa lihat di sini tabelnya. 172.16. Lihat, ada nggak di range antara IP ini? IP ini sama IP ini. 10.0 sama 10.255. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kenapa? Karena tadi saya lihat IP-nya adalah 172.16. Ya. Berarti bukan masuk di range 10 sama 10 sampai 255 misalkan. Ya. Lihat yang kelas B. Ya. Ada nggak di range ini? Range-nya mulai 172.16.0 sampai dengan 172.31.255. Ya, ternyata source address-nya itu menggunakan IP privat kelas B. Ya, karena ada di antara range ini. Ya. Nah, ini juga hati-hati ketika nanti ujian ya. IP kalau ditanya ya, ada gambar seperti di depan. Misalkan saya screenshot nih. Segini saya screenshot. Ya. Terus ada informasinya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah destination address dari IP di gambar di depan itu adalah termasuk ke dalam kelas. Ya. Kalau ditanya kelas, ya jawabnya adalah kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Tetapi kalau ditanyanya adalah jenis IP-nya, ya, alamat destination dari IP di depan itu termasuk ke dalam jenis IP, jawabannya cuma 2. Ya. Jawabannya kemungkinan ada 2. Kalau nggak public, dia privat. Ya. Nah, kalau ditanya lagi jenis dan kelasnya, nah teman-teman bisa jawab. Ini adalah IP public kelas apa? Ini adalah IP privat kelas apa? Ya. Jadi digabung. Jadi nanti dilihat soalnya. Oke, dilihat baik-baik soalnya. Kalau ditanya kelasnya, jawab aja kelas A, kelas B, kelas C, kelar. Ya. Kalau ditanya jenisnya, jawabnya public atau privat. Tapi kalau ditanya gabungan keduanya, jawabnya adalah IP privat atau IP public kelas A atau kelas B atau kelas C. Ya, saya jarang sekali menggunakan yang kelas D sama E. Ini emang jarang pernah. Saya belum pernah nemu malah gitu ya. Karena memang penggunaannya berbeda. Ya. Oke, seperti itu. Itu untuk source address dan destination address. Nah, ini adalah header-header dari IP versi 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Maaf Pak, mau tanya, kelas ABC itu pasti private ya Pak? Apa ada yang public? Kelas ABC itu pasti ada private dan juga ada yang public. Yang public yang mana Pak? Yang public itu ini. Ya. Jadi, di dalam range IP public, contoh misalkan kelas A. Ya. Contoh misalkan kelas A. Kan mulainya dari range 0 sampai 127.255.25. Oke. Itu range IP publicnya. Nah, permasalahannya adalah privatnya. Privat yang kelas A-nya itu ada di range 10
titik 0.0.0 sampai dengan 10.25.255.255. Ya. Nah, artinya IP privat kelas A ini itu menjadi subset dari IP public kelas A. Ya, dia ada di dalam situ. Ya. Dia ada di dalam kelas A itu. Sama halnya kelas B. Ya. IP privat kelas B itu ada di dalam atau menjadi subset di kelas B. Nah, kalau menentukan publiknya, ya teman-teman tinggal kurangi aja. Ya. Berarti kalau kelas A, publiknya 0.0.0.0 sampai dengan 9.255.255.255. Kok bisa gitu, Pak? Ya karena setelah 9.255.255.255 itu langsung berpindah ke 10.0.0.0. Ya. Karena 10.0.0.0 itu sudah menjadi IP privat, ya, maka stop sampai 9.255. Nanti lanjut lagi publiknya, belum beres. Ya. Publiknya ngelanjut lagi setelah IP privat kelas A itu berakhir. Berakhirnya di mana? Di 10.255.255.255. Ya. Nah, setelah 10.255 berarti IP public kelas A mulai lagi dari IP 11.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255. Ya. Jadi begitu, Kang. Ya, jadi di dalam IP public itu di dalamnya ada tersisipkan IP privat. Ya, tinggal mainnya dikurang-kurangin aja. Batas awal, batas akhir privat kurangi, terus yang ini tambahin satu dan jadilah IP public dan IP privat. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau materi kuliah, udah jam 9 ya. Sebentar lagi kita selesaikan. Kalau di materi kuliah yang pertemuan 6 itu, kita bicara tentang wireless network fundamental. Ya, itu teman-teman belajar bagaimana memahami dasar-dasar jaringan wireless. Belum bicara security-nya. Security-nya nanti, security wireless-nya kita bahas di pertemuan ke-7. Ya. Nah, tetapi dalam wireless network, ya, kita juga bisa gunakan aplikasi Wireshark ini buat nge-capture data di wireless. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti setelah kuliah, setelah beres kelas ini, ya, kalau ada waktu mager ya, gitunya, cobain. Ya, atau sekarang yang ada di kampus misalkan, ya cobain aja. Ya, masuk ke jaringan kampus, terus coba dilakukan capturing. Dilihat sama nggak bentuk paket menggunakan wireless dengan yang kabel. Ya. Tapi jangan hati-hati ya, nanti ketika pakai wireless, aktifkannya interface-nya yang wireless, ya, jangan yang kabel, ya, nanti nggak dapat hasilnya. Ya. Nanti dilihat bener nggak nih formatnya, ya, format header-headernya sama nggak, ya, disesuaikan dengan yang ada di materi atau di video ini. Ya. Seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Saya harus mau pergi dulu sekarang. Nanti kalau pengen diulang lagi ya teman-teman bisa lihat aja videonya. Terus prakteknya juga ya. Cobain aja praktek sendiri bisa kok. Ya, nggak harus pakai komputer lab misalkan, itu nggak harus. Ya pakai laptop teman-teman juga bisa. Ini nggak gede, aplikasi Wireshark-nya nggak terlalu gede. Ya, Pak, kalau di rumah saya nggak ada wifi, nggak ada jaringan gimana Pak? Ya sudah, teman-teman bisa explore file yang saya share kemarin itu, ya, atau yang ada di LMS. Ya, explore aja di sana. Ya, seperti itu.
Oke, cukup. Semoga kita sehat terus dan juga kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketujuh minggu depan. Ya, kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.